Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Baroka Putri, NIM 190100028, kelas 19A Keperawatan dari Stikes Dr. Subandi Jember, Prodi S1 Keperawatan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan TTF atau tanda-tanda vital. Adapun tanda-tanda vital tersebut ada 4, yaitu yang pertama, pemeriksaan suhu aksila atau di ketiak. Nah, lalu yang kedua yaitu pemeriksaan denyut nadi atau menghitung denyut nadi. Yang ketiga yaitu menghitung atau mengetahui pernafasan pada pasien. Dan yang keempat yaitu menghitung tekanan darah pada pasien. Adapun alat-alatnya dari 4 pemeriksaan tersebut yaitu yang pertama ada peak manometer lengkap dengan pompa dan kompasnya. Lalu yang kedua yaitu stetoskop. Lalu yang ketiga yaitu jam tangan berdetik. Yang keempat yaitu termometer digital. Lalu yang kelima yaitu antiseptik. Yang keenam sarung tangan lateks. Saya tidak akan menggunakan sarung tangan lateks tersebut karena takutnya ada pemeriksaan atau kegiatannya terganggu oleh sarung tangan tersebut. Lalu masker, saya tidak akan menggunakan masker dikarenakan takut suara saya tidak terdengar. Baik, dari alat-alat tersebut sudah saya jelaskan dan sudah saya paparkan. Berikut video atau tahap-tahap pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTF dari 4 pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan TTF yang pertama yaitu pemeriksaan atau mengetahui suhu pada pasien. Sebelumnya saya sudah menggunakan atau mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan sudah menggunakan antiseptik untuk mengurangi penularan bakteri pada pasien. Adapun alat yang digunakan yang pertama yaitu menggunakan pengatur suhu. Nah, untuk mengetahui suhu di sini yaitu untuk di bagian aksila atau ketiak. Kita akan menemui pasien dan menanyakan nama, umur, dan sebelumnya kita sudah mengetahui rekam medis. Apa benar ibu bernama Nyonya Z, umur 50 tahun dengan rekam medis sebagai berikut. Di sini saya perawat Fiora akan melakukan pemeriksaan mengatur suhu di bagian ketiak. Jika ada yang ditanyakan sebelum melakukan tindakan tersebut, silakan untuk bertanya. Jika tidak ada, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan di bagian aksila tersebut. Pemeriksaan di bagian aksila yaitu pemeriksaan suhu dengan termometer diletakkan di bagian ketiak. Jika sudah jelas, maka saya permisi untuk meletakkan termometer tersebut di bagian ketiak ibu Nyonya. Permisi. Tunggu 2-5 menit untuk mengetahui suhu pasien. Nah, di termometer tersebut sudah teratur alarm jika sudah mengetahui suhu pasien. Nah, jika sudah 2-5 menit barulah suhu tersebut diketahui dan alarm berbunyi.
Lalu beritahu hasil dari pemeriksaan termometer tersebut kepada pasien. Baik, Nyonya, suhu Anda yaitu 36 Celcius. Berarti suhu pasien tersebut yaitu normal. Dari pemeriksaan tersebut, apakah tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya permisi untuk mengontak Ibu di besok hari, di pagi hari untuk pemeriksaan suhu kembali. Terima kasih. Nah, pemeriksaannya kedua yaitu pemeriksaan denyut nadi. Di sini yaitu untuk mengetahui denyut nadi per menitnya pasien denyutnya berapa kali. Adapun alat-alatnya yaitu hanya menggunakan jam tangan berdetik. Nah, persiapan pasien yaitu pasien diharuskan lalu pasien berbaring dengan senyaman mungkin dan serelak mungkin. Lalu kita akan menanyakan kepada pasien nama, umur, dan rekam medis yang telah tersedia. Permisi Ibu, apakah benar Ibu bernama Z? Umur 50 tahun dengan rekam medis yang sudah tersedia. Di sini saya perawat Fiora akan memeriksa denyut nadi Ibu. Apakah Ibu sudah tahu untuk mengetahui cara untuk meraba dan mengetahui denyut nadi? Jika belum, saya akan menjelaskan dan memberitahu Ibu cara-cara atau langkah-langkah untuk pemeriksaan dan mengetahui denyut nadi. Yang pertama yaitu saya akan meraba tangan pasien dan mencari denyut nadinya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bisa menggunakan jari manis. Jika lengan pasien kecil, kita bisa menggunakan jari telunjuk dan jari manis. Jika pasien gemuk atau lengannya lebih besar, bisa ditambahin menggunakan jari tengah. Nah, saya hanya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah saja. Permisi. Jika sudah mengetahui denyut nadinya, kita akan menghitung 30 detik, lalu hasilnya dikalikan 2. Jika sudah selesai, maka hasilnya dikalikan 2 dan beritahu kepada pasien denyut nadinya per menitnya berapa. Lalu saya akan menanyakan kepada pasien setelah tindakan ini apakah ada pertanyaan. Permisi Ibu, dari pemeriksaan tersebut apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan mengontrak Ibu untuk pemeriksaan di besok pagi hari untuk pemeriksaan denyut nadi tersebut. Kalau begitu, saya permisi untuk keluar dari ruangan pasien. Baik, tindakan yang ketiga yaitu untuk mengetahui atau menghitung pernafasan pada pasien. Di sini untuk mengetahui berapa menit per menit pernafasan dari pasien. Yang pertama yaitu alat-alatnya termometer, dan yang kedua yaitu jam digital berdetik. Nah, persiapan pasien yaitu pasien diharuskan berbaring dengan senyaman mungkin dan serelak mungkin. Baik, sebelumnya saya sudah
sudah mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dengan baik. Dan yang kedua yaitu sudah menggunakan antiseptik. Boleh menggunakan sarung tangan latex, tapi saya tidak akan menggunakan sarung tangan latex karena takut ada yang mengganggu dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu saya akan menanyakan kepada pasien apakah ada pertanyaan dari sebelum kegiatan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk pemeriksaan tersebut. Permisi, saya akan menghitung pernafasan dari ibu. Lalu hitung dimulai dari pasien bernafas hingga kita tetap memantau dari detikan dari jam. Jangan beritahu pasien jika kita sudah menghitung pernafasan dari pasien. Jika sudah 1 menit, barulah kita lalu kita mengetahui hasil dari suhu dari termometer tersebut. Lalu kita beritahu suhu pasien tersebut berapa. Nah, untuk pernafasan kita tidak perlu memberitahu pasien hasil dari perhitungan pernafasan tersebut. Baik, suhu ibu yaitu 36 Celcius. Suhu ibu yaitu normal. Apakah dari tindakan tersebut ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya permisi untuk mengontak ibu di esok pagi untuk pemeriksaan pernafasan selanjutnya. Kalau begitu, terima kasih. Nah, pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan atau menghitung tekanan darah. Adapun alat-alat dari menghitung tekanan darah yaitu yang pertama ada stetoskop seperti ini, lalu ada sphygmanometer seperti ini, lengkap dengan pompa dan kompas. Persiapan pasien yaitu duduk atau berbaring senyaman mungkin dan selelap mungkin, dan sebelumnya saya sudah mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan menggunakan antiseptik. Nah, saya akan menjelaskan kepada pasien dalam tindakan tersebut dan menanyakan nama, umur, dan rekam medis. Apa benar nama Ibu Z, umur 50 tahun dengan rekam medis sebagai berikut. Nah, jika sudah kita menanyakan data pasien, kita akan menjelaskan dari tindakan tersebut. Begini Ibu, saya perawat Fiora akan memeriksa tensi darah Ibu. Nah, jika Ibu tidak tahu dengan tensi darah tersebut, yaitu untuk menghitung atau mengetahui tekanan darah Ibu. Baik, yang pertama yaitu menyiapkan alat sphygmanometer dan mengecek apakah pompa dan kompas berfungsi dengan baik. Jika sudah berfungsi dengan baik, maka buka perekat tersebut. Lalu arahkan selang tersebut lurus dengan jempol pasien. Jika pakaian pasien panjang seperti ini, maka kita ke ataskan. Lalu jika ada baju berkancing, buka kancing lalu ke ataskan.
luruskan dengan talang dan dari jempol. Lalu kita bisa kaitkan kompas peak manometer tersebut agar kita mudah mengetahui jarum dari kompas tersebut. Lalu kita raba urat dari brachialis tersebut, lalu letakkan stetoskop. Perhatikan dari stetoskop tersebut apakah terbuka atau terkunci. Pastikan stetoskop tersebut terbuka. Jika sudah, putar ke kiri untuk mengunci kedap udara tersebut. Lalu kita pompa sekitar 140. Lalu putar ke kanan untuk melonggarkan udara tersebut. Jangan lupa kita untuk tetap memperhatikan dari jarum tersebut dan mendengarkan nadi dari pemeriksaan tersebut. Nah, jika sudah, kita buka kembali peak manometer tersebut. Baik, dari pemeriksaan atau mengetahui tekanan darah, pastikan kita sudah mengetahui dari pemeriksaan tersebut. Nah, kita akan memberitahukan kepada pasien tensi darah ibu yaitu 120/80 normal ya. Apakah dari tindakan tersebut apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, permisi, saya akan mengontrak ibu di pagi hari besok untuk pemeriksaan tekanan darah kembali. Jika begitu, saya permisi untuk keluar dari ruangan ibu. Permisi.